Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 189, Lembah Langit. Cahaya pedang dingin yang berkedip-kedip itu menghantam kilatan bilah pedang virtual yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritual. Cahaya pedang dingin itu langsung menghancurkan cahaya bilah itu semudah menginjak rumput mati. Apa? Kilatan terkejut muncul di mata Gu Changsheng, inti emas ini. Dia adalah seorang pendekar di puncak alam Yin Void mendalam. Untuk menahan cahaya pedangnya, seorang pendekar biasa di alam Yin Void awal harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Bagi para pendekar di bawah alam kekosongan Yin, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan hidup. Akan tetapi, pendekar alam inti emas ini tidak hanya menangkis, tetapi juga menghancurkan cahaya pedangnya hanya dalam sekejap. Cuh! Bayangan pedang muncul di depan Gu Changsheng seperti ular berbisa yang menyeramkan. Gu Changsheng mencibir, dan sebuah pedang biru kehijauan tiba-tiba muncul di tangannya. Esensi api mengamuk yang kuat terpancar dari pedang itu dan kemudian menebas ke arah Jian Wushuang. Dentang! Selama pertarungan sengit ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apa? Gu Changsheng terkejut ketika menyadari bahwa dirinya dikuasai dalam pertarungan ini. Ia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena serangan balasan. Pada saat yang sama, Jian Wushuang cepat-cepat mengacungkan pedang panjangnya lagi, saat bayangan pedangnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir. Teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Astaga! Cahaya yang menyilaukan dan mengalir muncul di depan Gu Changsheng, melayang di udara seperti bisikan. Gu Changsheng tidak berani meremehkan Jian Wushuang lagi, terus mengayunkan pedangnya dalam upaya untuk menyerang balik. Namun, sudah terlambat untuk memaksa Jian Wushuang mundur. Wah! Dengan tabrakan kekuatan yang mengerikan ini, Gu Changsheng mendengus dan melangkah mundur dengan canggung. Niat membunuh terpancar di mata Jian Wushuang. Astaga! Seberkas cahaya pedang dengan cepat menyapu ke depan. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jurus yang diperagakan Jian Wushuang tadi adalah jurus ke-9 dari ilmu pedang tak berwujud. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak meningkat terlalu banyak dalam 2 bulan terakhir, tingkat kepandaian berpedang dan keterampilan pedangnya tetap meningkat, dan dia telah menguasai jurus ke-9 dari ilmu pedang tak berbentuk. Sekarang, jurus ke-9 melesat ke arah tenggorokan Gu Changsheng dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Gu Changsheng penuh dengan keengganan. Ia tidak ingin kalah seperti ini, karena ia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan ia bahkan belum mendapat kesempatan. Jika dia bisa mendapatkan satu kesempatan lagi, bahkan jika itu adalah pertarungan langsung dengan Jian Wushuang, dia tidak akan takut. Namun, sudah terlambat. Celepuk. Tubuh Gu Changsheng terjatuh ke tanah, sementara Jian Wushuang menatap tubuhnya dengan mata sedingin es. Kau terlalu sombong, jadi kau tidak menganggapku serius. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan kekuatan sejati Jian Wushuang, dia hampir tidak bisa melawan seseorang di alam Void Yin luar biasa, tetapi Gu Changsheng berada di puncak alam Void Yin mendalam. Kekuatan Jian Wushuang hanya sedikit lebih kuat darinya. Jian Wushuang yakin bahwa dia dapat menekannya tetapi tidak dapat membunuhnya dalam pertempuran langsung. Lagi pula, jika seorang pendekar di alam kekosongan Yin yang memilih untuk berjalan dalam kekosongan, Jian Wushuang tidak akan mampu bertarung dengan mereka. Namun, Gu Changsheng sejak awal meremehkannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan gerakan Jian Wushuang, dan Jian Wushuang memanfaatkannya dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya dalam beberapa gerakan, Gu Changsheng telah dibunuh oleh Jian Wushuang sebelum dia sempat menunjukkan kemampuan aslinya. Setelah membunuh Gu Changsheng, Jian Wushuang membungkuk dan mengambil gelang giok darah. Setelah mengambil gelang giok darah, Jian Wushuang tersenyum dan bergumam, dengan giok darah ini, gelangku seharusnya sudah cukup untuk memenuhi persyaratan. Tang Wuji, ayo pergi. Jian Wushuang hanya berbalik dan pergi, sementara Tang Wuji bergegas mengikutinya. Mereka meninggalkan tubuh dingin Gu Changsheng tergeletak di tanah, dikelilingi oleh sekelompok bandit yang terkejut. Bahkan wajah cantik White Lady pun penuh dengan kepanikan. Itu adalah kombinasi dari 3 esensi pedang, Gale, Raging Fire, dan Water Drop. Seorang prajurit alam Void Yin mendalam baru saja dibunuh oleh seseorang di alam inti emas mendalam. Kejeniusan luar biasa itu pasti berasal dari salah satu dari 12 dinasti yang bergabung dalam perburuan paling timur. Setelah mengklaim gelang giok darah Gu Changsheng, Jian Wushuang yakin dia telah mencapai persyaratan untuk melewati tahap pertama, jadi dia tidak ingin bertarung dengan para buronan dalam sedikit waktu yang tersisa. Waktu malam segera tiba. Tang Wuji. Jian Wushuang menatap Tang Wuji, melemparkan cincin interspatial kepadanya, dan berkata, aku telah membunuh banyak prajurit Yin Void beberapa hari terakhir ini. Semua yang kudapat dari mereka ada di dalam cincin yang baru saja kuberikan kepadamu. Bos, apa yang kau ingin aku lakukan? Tang Wuji menatap Jian Wushuang dengan rasa ingin tahu.
Aku punya urusan lain yang harus dilakukan, jadi tidak nyaman untuk membawamu bersamaku. Bawalah barang-barang ini dan kembalilah ke dinasti Tianzong. Kau tidak perlu khawatir tentang Sekte Sembilan Kaisar. Mereka baru saja menderita kerugian besar, jadi mereka tidak punya energi untuk mencoba membunuhmu, kata Jian Wushuang. Tang Wuji mengernyitkan alisnya dan menatap Jian Wushuang dengan serius, lalu menganggukkan kepalanya berat dan pergi. Tidak lama setelah Tang Wuji pergi, seekor griffin mendarat di depan Jian Wushuang, dengan seorang sersan berbaju besi hitam menunggangi punggungnya. Dinasti Tianzong, Jian Wushuang. 5 hari telah berlalu dan waktu berburu kalian telah berakhir. Sekarang, ikutlah denganku, kata sersan berbaju hitam itu dengan suara dingin. Aura sersan ini jelas berada di alam kekosongan Yin. Baiklah. Jian Wushuang menaiki punggung si griffin tanpa ragu-ragu. Kemudian dia bergegas menuju pusat dataran paling timur bersama sersan berbaju hitam ini. Meskipun dataran paling timur adalah padang rumput tanpa batas, masih ada beberapa gunung dan sungai. Di tengah dataran paling timur terbentang celah luas yang disebut Lembah Langit. Disebut Lembah Langit karena merupakan tempat di mana orang bisa naik ke tingkat baru. Sersan berbaju besi hitam membawa Jian Wushuang ke salah satu pintu masuk Lembah Langit. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius dinasti Tianzong. Silakan turun, kata pria berbaju besi hitam itu. Jian Wushuang mengangguk dan kemudian melompat turun. Beberapa jenius sudah menunggu di pintu masuk celah, termasuk Su Rou. Saat Lu Xuan muncul di pintu masuk, mereka semua menatapnya. Kakak ketiga. Su Rou segera berdiri di samping Jian Wushuang. Kakak keempat, berapa banyak gelang yang kau kumpulkan selama perburuan? Apakah kau yakin punya cukup untuk melewati tahap pertama? Tanya Jian Wushuang. Su Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Aku hanya punya beberapa gelang. Kulit Jian Wushuang sedikit berubah. Dia memiliki cukup gelang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, sayangnya, dia tidak bisa memberikan gelang cadangannya kepada Su Rou. Mereka yang sudah datang, silakan tunggu di sini. Setelah semua jenius dinasti Tianzong kalian tiba, aku akan mengumumkan jumlah gelang yang dibutuhkan, kata seorang tetua berjubah ungu yang berdiri dengan dingin di pintu masuk. Jelas, tetua ini bukan dari dinasti Tianzong tetapi dari dinasti lain. Kalau tidak, sikapnya terhadap mereka tidak akan begitu acuh tak acuh. Namun Jian Wushuang dan rekan-rekannya tidak marah. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, semua jenius pemburu dinasti Tianzong berkumpul di sini.